Kita langsung berbincang dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tentang pelanggaran tersebut. Bang Taufan, selamat malam. Selamat malam. Bang, ini dari 11 pelanggaran kemudian katanya ada rekomendasi yang mau disampaikan ke Presiden. Salah satunya Presiden diminta untuk mengambil alih proses. Maksudnya gimana itu, Bang? Ya, kita tahu bahwa Presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi ya. Kemudian di dalam Undang-Undang ASN juga dikatakan bahwa Presiden itu adalah pembina tertinggi kepegawaian atau ASN itu. Jadi ketika ada persoalan yang terkait dengan satu masalah ASN satu lembaga, apalagi lembaga ini juga sedemikian pentingnya buat rakyat Indonesia yaitu KPK ya. Tentu saja kita berharap Presiden bisa mengambil alih ya, dengan cara misalnya membentuk satu tim terpadu untuk dalam rangka melanjutkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM dan juga tentu juga oleh teman-teman ORI. Ini juga kaitan dengan kenapa kami lebih fokus ke Presiden ya, karena kami juga melihat bagaimana respon dari teman-teman KPK ketika ada rekomendasi dari dari Ombudsman kan gitu. Jadi dengan mempertimbangkan posisi Presiden dalam dua hal tadi dan juga tentang betapa urgent atau pentingnya lembaga KPK ini untuk kita selalu jaga ya, karena ini harapan masyarakat Indonesia, maka kami berharap Presiden mengambil alih persoalan ini sehingga tidak terjadi masalah yang berkelanjutan ya, seperti yang kita lihat beberapa bulan terakhir. Baik, dulu ketika ini mulai rame-rame di KPK, Presiden bilang 75 pegawai yang tidak lulus TWK itu tidak boleh dipecat. Nyatanya kemudian 57 orang tetap dipecat. Kita bisa berharap banyak bahwa Bapak Presiden akan diikuti perintahnya, rekomendasinya nanti? Ya, saya kira Presiden kalau dia menggunakan otoritasnya yang penuh, ya saya kira tidak lagi seperti yang lalu ya, itu kan himbauan sepertinya. Ya tentu kami berharap ya akan ada perubahan sikap dari KPK. Juga harus dipahami juga ya, selain Presiden juga itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang tadi dalam rilis kami kan kami kutip itu ya, untuk tidak merugikan pegawai KPK dalam bentuk apapun, itu jelas sekali. Nah, jadi kita berharap teman-teman kita di KPK ini betul-betul menyadari bahwa ada kekeliruan-kekeliruan ya, sudah ditunjukkan oleh ORI, Komnas juga menunjukkan. Misalnya dalam undang-undang revisi KPK itu maupun PP-nya kan dikatakan alih status. Tapi kenapa kemudian berubah menjadi seleksi? Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya juga banyak hal yang tidak berdasarkan peraturan perundangan atau ketentuan yang berlaku kan gitu. Ada perjanjian kerjasama dengan BKN, tapi kemudian perjanjian kerjasamanya ada tanggal mundur lah, ada beberapa kekeliruan yang itu sekali lagi menunjukkan bahwa tindakan atau kebijakan melakukan seleksi ini itu keluar dari apa yang disepakati dalam Undang-Undang KPK, PP, keputusan MK, arahan Presiden, dan tentu saja ini yang kan tadi katakan salah satu bentuk pelanggaran ya, karena pegawai KPK yang kemudian dirugikan ya, yang 75 orang itu kan tidak memiliki kepastian hukum. Itu salah satunya. Baik, ini sudah terlanjur ruwet ini Bang. Kira-kira rekomendasinya nanti itu diulang, sementara kalau diulang prosesnya sudah ada 57 yang dipecat, sudah sebagian dilantik jadi ASN, dan ada yang sudah mengikuti bela negara. Kira-kira bentuk nanti pengambil alihan proses ini kayak apa ya? Saya kira tidak ada yang ruwet kalau diletakkan, posisikan pada posisi awal. Posisi awalnya kan jelas itu dalam PP, dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa mereka ini alih status. Jadi bukan kemudian mengambil satu kebijakan atau langkah-langkah yang menseleksi. Nah, kemudian dalam proses seleksinya bahkan menggunakan instrumen-instrumen yang kurang tepat misalnya ya. Kita tidak menolak ada IMB 68 itu sah-sah saja, tapi IMB 68 itu kan diakui juga oleh BKN. Bahwa itu sebetulnya seharusnya digunakan untuk calon ASN. Lah ini kan mereka bukan calon ASN. Mereka ini ada yang sudah jabatannya direktur, Kasatgas lah, pejabat-pejabat madya ya. Kalau kita di PNS itu kan ada pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama dan lain-lain. Jadi instrumennya nggak tepat, makanya mereka ini menyadari
Kemudian BKN serahkan lagi kepada pihak lain. Dinas Psikologi Angkatan Darat, dia undang BIN, BAIS, BNPT, yang sebetulnya juga dari segi alas hukumnya sudah tidak tepat juga begitu. Jadi perbuatan itu sebenarnya sederhana kalau kemudian kita kembalikan pada posisi awal. Ya sudah, alihkan aja status mereka dari pegawai KPK menjadi ASN. Ada lagi nih salah satu rekomendasinya yang menurut saya juga berat ini Bang, melakukan upaya pembinaan terhadap institusi yang terkait TWK. Tadi Abang udah sempat bilang ada BKN, ada BIN, ada BNPT, BAIS. Itu gimana kira-kira pembinaan yang dimaksud itu? Semua itu kan adalah posisi-posisi penting di Republik ini, tetapi harus diakui mereka semua adalah bawahan presiden. Jadi presiden tentu saja bisa melakukan pembinaan dan kewajibannya dalam melakukan pembinaan. Manakala ada langkah-langkah mereka yang kurang tepat. Misalnya kami kasih contoh itu kan, pertemuan itu di tingkat pimpinan lembaga kementerian dan lembaga negara. Mereka yang hadir. Tapi kemudian berita acara rapatnya ditandatangani oleh staf. Apa bisa gitu kita dalam bernegara gitu ya? Itu kan satu contoh aja bahwa ada begitu banyak secara administratif dari segi kebijakan-kebijakan, dasar hukum yang dipilih tidak terlalu meyakinkan ya. Atau dalam bahasa lain ya kita katakan dasar hukumnya tidak kuat. Sementara ini menyangkut nasib orang. Belum lagi dalam prakteknya ada orang yang diintimidasi, dibentak-bentak, ya kan, direndahkan martabatnya. Kan kita bernegara kan nggak boleh begitu gitu. Makanya dalam pandangan Komnas HAM ini adalah pelanggaran hak asasi. Mudah-mudahan ini nanti tidak menjadi menyandra Bapak Presiden, tapi justru bagian dari kita menghargai Bapak Presiden mampu melaksanakan rekomendasi tersebut. Bang Topan Damanik, terima kasih. Kami sangat berharap itu dan sebaiknya tidak usah terlalu diperdebatkan. Ayo Bapak Presiden ambil sikap, alihkan status mereka menjadi ASN, setelah itu benahi semua. Silakan KPK jalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Makasih Bang Topan. Paskibraka mengibarkan sang saka merah putih mengharukan. Tapi bagaimana jika Spiderman yang mengibarkan bendera merah putih? Sesaat lagi di iNewsroom.